Assalamualaikum, selamat datang di video isi Gria. Kali ini kita membahas tentang plat lantai. Sebelum mendiskusikan bagaimana cara menghitung bangunan dua lantai, beberapa komponennya perlu dibahas. Salah satu komponen paling penting di bangunan dua lantai atau lebih itu yaitu plat lantai. Jadi kita akan sharing tentang beberapa pilihan teknik plat lantai yang bisa digunakan, sehingga nanti ketika kita membahas bangunan dua lantai atau lebih sudah jelas mana-mana yang dipilih dan kenapa itu dipilih sebagai teknik plat lantai yang digunakan. Jadi kalau di perhitungan properti sederhananya, jika biaya membuat plat lantai lebih rendah dari biaya harga tanahnya, maka bangunan itu akan lebih efisien untuk dibangun dengan jumlah lantai yang lebih banyak. Batasannya tentu ada, yaitu koefisien luas bangunan di pengurusan IMB. Termasuk juga rumah panggung atau mezanin, itu penghitungannya kita bandingkan dengan harga tanah. Misalnya harga tanah 1 juta, harga pembuatan plat lantai di bawah itu, berarti bangunan itu akan lebih efisien kalau dibangun dengan lantai banyak ketimbang semuanya sebagai tapak. Jadi teknik plat lantai yang dibahas pada video kali ini ada dua golongan, yaitu golongan cor di tempat dan golongan lantai fly slab. Cor di tempat artinya pengecoran beton sebagian besar dilakukan di lokasi proyek saat proyek berlangsung, sedangkan fly slab itu pracetak, yaitu dicetak di sebelum proyek dan di lokasi proyek tinggal disusun dengan aturan modul dan teknik pembebanan yang sudah diperhitungkan. Sebagian besar bangunan di Indonesia untuk plat lantainya masih menggunakan lantai cor di tempat. Beberapa keuntungannya ada di video ini, berapa juga kerugiannya. Beberapa yang paling menonjol diantaranya itu banyak yang ingin mengganti sebab berat jenisnya cukup tinggi, lama dikerjakan dan membutuhkan banyak orang. Meskipun lebih fleksibel, daya tangga tinggi, lebih monolit dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya pracetak mencari cara yang lebih efisien untuk bisa menjadikan bangunan itu. Kemudian teknik yang lain selain cor manual dan decking itu dengan beam curve style dan dakraton. Beam curve style ini inisiatifnya Solusi Rumah dulu, dakraton masih banyak diproduksi di Jogja, Jawa Tengah, masih banyak dipasang. Prinsipnya sama, beam curve style dan dakraton ini mirip decking, yaitu mengganti papan kayu sebagai pekistingnya, tidak usah dilepas, jadi pengerjaannya lebih cepat, bisa lebih sedikit jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian di plat lantai fly slab ada beberapa teknik yang dibahas di sini yang sudah ada di Indonesia, diantaranya sandwich panel, panel AAC, dan yang terbaru mungkin baru 1-2 tahun ini ramai digunakan bata ringan plus siku besi. Sebenarnya banyak teknik fly slab yang lain yang sudah dikenal di dunia konstruksi tapi belum lazim di Indonesia. Mirip bata ringan dan siku besi, prinsipnya salah satunya T-beam dan hollow block. Mirip banget mirip dengan bata ringan dan siku besi, prinsip dasarnya yaitu disusun jalur besi sebagai pembebanan, lalu di atasnya sebagai pengganti plat betonnya itu menggunakan bata ringan. Kalau di beam dan hollow block menggunakan hollow block. Jadi berikut perhitungan perbandingan biayanya. Tentu ini tidak bisa ditepatkan, hanya range, dikarenakan banyak hitungan yang mungkin berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Yang perlu diketahui di sini, di perhitungan perkiraan biaya per meter persegi ini sudah mengabaikan perhitungan pembebanan di baloknya. Jadi asumsinya adalah semua perhitungan balok maupun balok anak
terus maupun balok pembagi itu hitungannya ada di strukturnya, bukan di plat lantainya. Jadi plat lantai ini murni hanya slab, hanya plat yang digunakan untuk lantai. Beberapa perhitungan misalnya di sandwich panel atau AAC atau curve tile atau dark raton yang modular termasuk bataringan plasiku itu membutuhkan modulasi tertentu yang membutuhkan balok anak atau balok pembagi, yang ini tidak diperhitungkan di perkiraan biaya ini. Jadi tetap penggunaan pilihan mana yang digunakan sebagai teknik plat lantai tentu mengacu ke banyak hal, diantaranya ketersediaan bahan, keterampilan tukang, terus kemudian pengetahuan tukang tentang bahan-bahan ini. Tapi secara prinsip lebih mudah terkontrol dengan range yang lebih pasti jika itu pracetak memang. Jadi karena sebagian besar pekerjaan sudah dilakukan di workshop, di pabrik, sehingga di proyek pekerjaannya sudah relatif sedikit. Untuk biaya sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda range-nya, mulai dari 400 sampai 900 ribu, karena memang konvensional ini range harganya akan selisih lebar, sangat tergantung harga material, sangat tergantung dengan harga tenaga kerja. Jadi memang lebar karena semua pekerjaan dilakukan di lokasi proyek saat proyek berlangsung. Juga demikian dengan decking. Decking ini pembasiannya, wiringnya itu masih dilakukan di proyek, sehingga range-nya tetap lebih lebar dibandingkan dengan kelompok fly slab yang lebih tipis range-nya, karena sebagian besar sudah dikerjakan di pabrik, di proyek tinggal disusun, dirangkai, dan kemudian di finishing. Beberapa masih membutuhkan grouting, membutuhkan pengunci, dan tentu penghitungan balok anak dan balok baginya juga sangat menentukan. Jadi ini tentang perhitungan biaya per meter persegi perkiraan, tentu variasinya tergantung di lokasi masing-masing, dan kami di Sigria biasanya menggunakan angka acuan 600 sampai 700 ribu per meter persegi untuk menghitung cepat biaya plat lantai di proyek-proyek kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.